Halo, hari ini 31 Maret 2024, salah satu hari yang cukup spesial, bertepatan dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Happy Passover bagi yang merayakan. Dan hari ini bertepatan pula dengan tanggal batas pelaporan untuk SPT PPh pribadi. SPT tahunan PPh pribadi. Bagi teman-teman wajib pajak pribadi yang belum melaporkannya, wajib melaporkan hari ini. Karena jika tidak dilaporkan akan ada denda atau sanksi administrasi dari kantor pajak. Nah, kita ada tahu bahwa SPT pribadi dibagi menjadi tiga. Hal ini karena wajib pajak pribadi juga beraneka macam. Ada yang punya usaha, ada yang jalankan bisnis konsultan, ada yang jadi pengacara, ada yang juga jadi influencer, dan ada yang bekerja. Nah, oleh karena itu ada tiga macam SPT PPh pribadi. SPT PPh pribadi 1770 diperuntukkan untuk yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas. Jadi misalnya kita adalah usaha retail yang memakai UMKM, maka kita menggunakan 1770. Nah, kalau kita adalah influencer, kita pakainya 1770. Nah, kalau kita bekerja di perusahaan itu ada dua macam SPT, 1770S dan 1770SS. Dibedakan menjadi besaran gajinya. Kalau di bawah 60 juta per tahun, maka pakai 177SS. Kalau di atas 60 juta per tahun, pakainya 1770S. Nah, seringkali kita salah kaprah nih bagi yang bekerja di perusahaan. Kalau kita tuh sebenarnya udah lapor pajak, padahal sebenarnya enggak. Jadi para pekerja yang bekerja di perusahaan, kalau kalian menerima bukti potong, itu adalah bukti pelaporan perusahaan, bukan pelaporannya kalian. Jadi perusahaan punya banyak karyawan yang dilaporkan dalam pelaporannya. Nah, itu adalah pelaporan perusahaan, laporan SPT PPh 21. Dari situ perusahaan memotong gaji kalian dan memberikan kalian bukti potong. Nah, bukti potong inilah yang harus kita laporkan selaku karyawan. Jadi bagi para karyawan yang belum lapor, harus melaporkannya ya. Nah, kemudian sarana pelaporannya kita udah pakai yang online aja. Jadi sebenarnya offline juga bisa pakai SPT, kita print, kita kirim melalui pos ataupun melalui JNE. Nah, kemudian kalau melalui online, kita bisa masuk ke www.https DJP online sesuai dengan yang tertera di bawah ini. Dua mekanisme, e-filing ataupun e-form. Apa sih perbedaannya? Kalau e-filing, ini kita lebih ke arah web base. Jadi kita mengisinya di web. Khusus untuk karyawan ya, jadi kita nggak perlu download apapun, kita isinya di web. Itu praktis. Tetapi untuk hasil isiannya kita nanti misalnya kita butuh laporan ke bank, kita akan susah mengeprintnya. Di sini ya e-filing. Nah, tapi kalau kita usaha, kita jalankan usaha ataupun kita jadi kayak tenaga ahli seperti influencer. Nah, kita butuh yang namanya SPT tahunan, aplikasi SPT tahunan. Kita harus download aplikasi tersebut, kita isi di aplikasi tersebut dan kita download CSV-nya untuk diupload ke dalam BJP Online. Nah, kalau e-form ini lebih praktis, menurut saya lebih praktis. Jadi kita nggak perlu download SPT tahunan, nggak perlu download aplikasinya, kita cuma butuh aplikasi Adobe Reader DC. Nanti kita isinya di Adobe Reader DC ya. Jadi kita isinya di DJP Online, kita akan dikasih sebuah form PDF untuk diisi kembali di Adobe Reader DC. Nah, kita langsung lanjut. Kalau kita belum punya DJP online, kita bisa buat di link di atas. Bagi yang udah punya DJP namun lupa passwordnya, bisa request Evin-nya kembali. Evin itu apa? Evin itu seperti POK, kode untuk mereset password ya. Bisa di request ke DJP online ya. Bagi yang udah punya DJP online namun lupa passwordnya, teman-teman dapat mereset dengan menggunakan Evin.
Bagi yang udah punya e-fin-nya juga tapi lupa, teman-teman bisa request kembali permohonan e-fin melalui link di atas ini ya. Teman-teman bisa request ke kantor pajak untuk mendapatkan e-fin-nya kembali. Nah, setelah kita masuk ke tab lapor. Oke, setelah kita masuk ke DJP online, kita masuk ke tab lapor. Oke, setelah kita masuk ke DJP online, kita masuk ke tab lapor. Di sini kita ada dua pilihan, e-form atau e-filing. Nah, kita contohkan e-filing terlebih dahulu. Nanti di sini kita buat SPT, kita tinggal isi kita seorang karyawan atau seorang usahawan. Jadi kalau misalnya kita menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kita pilih ya. Nanti di sini yang kita upload SPT. Jadi kita harus download dulu SPT tahunan, kita isi di aplikasi tersebut, kita masukkan CSV-nya ke sini. Kalau bagi yang karyawan, kita pilihnya tidak. Nah, di sini kita opsi. Kita ada perjanjian nggak dengan istri kita, bisa harta atau enggak. Kalau ada, kita isi ya. Kalau enggak, kita isi tidak. Nah, kalau tidak, kita dikasih opsi. Apakah penghasilan kita kurang dari 60 juta atau lebih dari 60 juta? Kita pilih misalnya, ya, kurang. Nah, berarti kita masukkan 1770 SS. Seperti itu. Nanti kita diarahkan ke web. Nanti kita tinggal isi di sini. Kita pilih tahun pajaknya, bla bla bla, kita pilih normal, dan seterusnya kita isi sesuai dengan data yang kita peroleh dari kantor. Nanti kita akan ada form untuk mengisi nomor bukti potongnya. Oke, bagi yang mau menggunakan e-form lebih praktis, kita menggunakan e-form, kita tinggal lapor, kita pilih e-form. Nanti kita diarahkan ke formulir e-formnya seperti ini. Kita lanjut ke buat SPT. Nanti kita sama, seperti e-filing tadi, kita dikasih opsi untuk memilih. Nah, saya memilih menjalankan usaha bebas. Nah, kemudian saya diarahkan untuk e-form. Nah, kemudian di sini kita isi yang sesuai. Kita mau isi tahun 2023. Nah, kemudian di sini ada metode pengiriman tokennya dikirim ke email ataupun nomor HP. Nah, token itu apa sih? Token itu adalah password rahasia sebagai pengaman sebelum kita mengirimkan data. Setelah kita isi e-form sampai selesai, begitu kita mau submit, kita diminta masukkan kode token ke dalam SPT-nya. Jadi, setelah kita udah selesai isi, nanti kode token yang kita dapat di email ataupun dapat di nomor HP, kita masukkan ke formulirnya. Oke, jadi setelah kita isi kode e-formnya sebelum kita submit, nanti di bagian sini kita masukkan kode verifikasi ini adalah kode token yang kita terima melalui email ataupun melalui nomor HP. Setelah kita isi semua dengan lengkap, kita klik submit. Bagi teman-teman yang membutuhkan jasa konsultasi perpajakan, dapat hubungi nomor yang tertera di bawah kolom deskripsi ini. Oke, see you again di next video. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya.